yang lain juga. Akhirnya semua temennya tuh bangun dan langsung lah mereka semua nyari Ojen di kegelapan itu. Tapi udah sejam 2 jam dicari tuh tetap gak ketemu. Akhirnya mereka mutusin buat balik ke tenda lagi, istirahat, dan ngelanjutin nyarinya tuh besok aja. Keren banget. Iya Bi, bener. Terus besok paginya, sekitar jam 7 pagi, Reza tuh kebangun duluan karena sepanjang malam tuh dia gak bisa tidur nyenyak lah karena kepikiran si Ojan. Akhirnya Reza langsung keluar dan nyari-nyari Ojan Muhyiddin. Tapi karena masih gak ketemu juga, dia nyamperin guest house yang banyak orang tuh akhirnya. Dan dia nanyain ke orang-orang yang nginep di sana satu-satu. Dia nyebutin tuh ciri-cirinya si Ojan itu kayak gimana ke orang-orang yang ditanya. Tapi ya jawaban mereka semua tuh sama, mereka gak ngeliat sama sekali. Terus tiba-tiba ada kakek-kakek yang dateng nyamperin Reza Muhyiddin. Dia bilang kalau dia tuh tahu di mana orang yang dicari sama si Reza. Tapi Reza tuh disuruh ngikutin si kakek ini. Nah, karena Reza udah stres banget, akhirnya diikutin lah sama si Reza. Kakek-kakeknya tuh jalan terus ngebawa Reza tuh ke dalam hutan yang lumayan gelap, sampai cahayanya tuh kelihatannya samar-samar. Dia jalan makin dalam lagi, sampai akhirnya ada satu rumah kayak gubuk kecil gitu Muhyiddin. Dan pas Reza masuk rumah ini, ternyata itu tuh ada Ojan lagi tiduran dan matanya tuh melotot gitu. Pas ngeliat itu tuh Reza langsung bangunin Ojan dan kayak ngebawa Ojan cepet-cepet pergi dari rumah itu. Jadi kayak dibopong sama si Reza, dan Ojan kondisinya juga gak sadarin diri. Tapi sambil ngebopong, sambil Reza tuh kayak baca-bacain doa dan berusaha nyadarin si Ojan ini. Akhirnya Ojan tuh kayak sadar pelan-pelan dan kaget. Ojan juga gak tahu tuh kalau dia tuh sebenarnya di mana, karena ingatan terakhir dia tuh tidur di tenda dan bangun-bangun udah dibopong sama si Reza. Reza tuh sambil ngebopong, sambil ngeliat ke rumah gubuk dan kakek tadi. Tapi untungnya gak ada tanda-tanda dari si kakek ini juga. Singkat cerita mereka tuh sampai di tenda mereka. Reza langsung ngasih tau teman-temannya lah kalau dia tuh nemuin Ojan di gubuk tengah hutan, dan Ojan tuh kondisinya gak sadar. Akhirnya teman-teman yang lain tuh mutusin buat langsung pulang aja lah karena takut Ojan kenapa-napa lagi kan. Padahal ya seharusnya mereka tuh nginep di sana 1 malam lagi. Sekitar jam 2 siang, akhirnya mereka langsung baliklah ke Jakarta. Dan selama di perjalanan pulang, mereka kan naik kereta ya. Ojan tuh bengong-bengong doang Muhyiddin. Kalau diajak ngomong juga kayak gak nyambung gitu loh. Mereka tuh khawatir banget sebenarnya sama kondisinya si Ojan ini. Tapi Bayu tuh tiba-tiba sadar kalau si Ojan ini tuh tiba-tiba pakai cincin dengan batu warna merah. Akhirnya ditarik lah tangannya si Ojan sambil bilang, "Buset, kapan lu beli ginian Jan? Cobain dong gue." Tapi langsung ditarik tuh sama Ojan tangannya. Pokoknya kayak gak ngebolehin minjem gitu. Udah deh tuh akhirnya mereka semua gak ada yang mau ngajak ngobrol Ojan, karena malas juga sama si tingkah lakunya si Ojan ini. Nah malamnya sekitar jam 10 malam dalam keadaan masih di dalam kereta menuju ke Jakarta, Ojan tuh